Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ada pertanyaan dari Bapak Kristiono. Ya. Ini di Jawa Barat. Ya. Pertanyaannya demikian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pengertian talak 3 dan bagaimana prosedur bila ingin rujuk kembali bila belum jatuh talak 3. Syukran Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Masalah talak. Talak itu apa? Talak itu, pernikahan itu kan menyambung tali ikatan antara seseorang yang bukan mahram, si A, si fulan dengan fulan, tidak ada ikatan mahram. Lalu diikat keduanya dengan sebuah tali pernikahan. Jadilah suami istri yang halal. Kemudian pernikahan ini diputus, yang disebut dengan tolak. Berarti memutus ikatan tali perkawinan. Siapa yang memutuskan yang disebut dengan talak ini? Yaitu sang suami. Suami memutus tali pernikahan ini dengan sebuah kalimat yang disebut dengan kalimat tolak. Talak ini ada dua. Ada talak yang sharih, redaksinya terang-terangan jelas. Seperti seseorang mengatakan, kamu saya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak, kamu saya cerai, kamu saya pegat kalau bahasa Jawa. Dan yang semakna dengan itu di bahasa daerah. Kamu saya cerai, kamu saya talak. Ketika seorang suami mengucapkan itu, maka saat itu pula putuslah hubungan pernikahannya. Ya. Nah, kalau tolak seperti ini, dia tidak butuh niat. Ketika si fulan mengatakan, kamu saya talak, saat itu putus. Tidak ada lagi istilah mengatakan, oh saya nggak ada niatan. Tapi kalau jenis talak yang kedua, yaitu talak yang sifatnya kinayah, maka ini butuh niatan. Seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya, sepertinya kita tidak ada kecocokan lagi. Kita sampai di sini saja. Kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Dan yang sejenisnya. Ini tidak langsung jatuh talak, tapi ini butuh niatan. Sekarang, jika seorang suami mengatakan, kamu saya talak, maka saat itu dia, bukan suami istri lagi. Saat itu mereka putuslah pernikahannya. Lalu mereka rujuk kembali, dijalin kembali. Ketika dia menjalin kembali, jadi suami istri kembali, berarti dia sudah mengantongi pernah 1 kali talak. Ya, pernah mengantongi 1 kali talak. Berjalanlah pernikahan dia, terjadi konflik lagi. Lalu sang suami mengatakan, kamu saya talak, kamu saya cerai umpamanya. Sudah putus lagi. Kemudian rujuk lagi ini 2 orang. Rujuk lagi. Boleh dia rujuk lagi? Boleh dia rujuk lagi. Nah, ketika dia rujuk lagi, berarti dia mengantongi 2 talak. Berarti pernah melakukan talak 2 kali. Di surat Al-Baqarah Allah mengatakan at-talaqu marratan. Talak yang boleh rujuk itu 2 kali. Seperti dalam contoh ini. Dia masih boleh. Jadi 2 suami istri ini sudah pernah talak berapa? 2. Ya, sudah 2 kali. Yang pertama tadi, kemudian yang barusan dia talak lagi, berarti sudah 2 kali. Berjalanlah pernikahan dia. Jalan, terjadi keributan hebat lagi.
Lalu suaminya mengatakan kembali, kamu saya talak, kamu saya cerai. Berarti sudah berapa kali dia melakukan talak jamaah pemirsa? Sudah 3 kali. Nah, ketika yang ketiga kali inilah, maka dia tidak bisa rujuk kembali dan tidak bisa menikah kembali. Rujuk gak bisa, menikah ulang pun tidak bisa. Berdasarkan ayat Al-Quran yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 230. Kita bacakan ayatnya. Fa in talaqaha, jika sang suami menceraikan dia untuk yang ketiga kalinya, fala tahillu lahu min ba'du, maka perempuan ini, mantan istrinya, tidak halal bagi dia. Artinya tidak boleh dia rujuk kembali dan tidak boleh melakukan akad yang baru. Hatta tankiha zaujan ghairah, sampai si perempuan ini menikahi laki-laki lain. Fa in talaqaha, jika laki-laki lain yang kedua ini menceraikan kembali si perempuan ini, fala junaha alaihima, maka boleh bagi laki-laki yang kedua dengan perempuan ini untuk rujuk kembali. In dhanna an yuqima hududallah, kalau keduanya meyakini mampu untuk menegakkan hukum Allah. Saya ambil contoh begini. Ada si fulan menikah dengan fulana. Sudah dia talak. Talaknya dia sudah ketiga kalinya nih. Si fulan menikah dengan fulana, sudah talak 3. Maka si fulan ini tidak boleh rujuk kembali kepada si fulana dan tidak boleh melangsungkan akad baru sama sekali. Menyesal Ustadz, saya menyesal Ustadz, saya tidak ada. Saya masih sayang Ustadz, tidak ada. Nggak boleh balik. Lalu kapan dia boleh menikah kembali dengan si fulan? Atau si fulan boleh menikah kembali dengan si fulana ini? Ketika si fulana ini menikah dengan si D, umpama dia menikah dengan si D, orang lain. Dia menikah dengan pernikahan normal, bukan pernikahan yang dibuat-buat untuk menghalalkan dia dengan si fulan. Tidak, bukan sandiwara. Ini haram hukumnya, pernikahan seperti ini nggak halal. Ya, pernikahan normal, si D suka sama si fulan suka dengan si D, tidak ada niatan untuk menghalalkan kepada si fulan ini, tidak ada, murni niat seperti orang ini suka lalu setuju menikah. Setelah pernikahan normal seperti biasa, terjadi keributan lagi, dicerai lagi oleh si D, si fulanah ini. Setelah dicerai oleh si D, barulah si fulan boleh kembali kepada si fulanah. Berat Ustadz ya? Iya berat. Makanya jangan mudah-mudah untuk mengucapkan kalimat cerai. Ya, ini bukan mainan. Ya, salatun hazluhunna jid wa jidduhunna jid. Ada 3 perkara, bercandanya jadi serius, apalagi seriusnya serius. Jadi talak itu bukan candaan, bukan mainan. Nikah bukan mainan. Ya, membebaskan budak juga bukan mainan. Jadi jangan mainan dengan kata-kata cerai, talak, bukan mainan. Ya, semoga penjelasan ini bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.